Kita kembali bersama-sama saudara mempelajari firman Tuhan. Kita akan lanjutkan PA kita. Saudara-saudara, waktu yang lalu kita sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan yang terakhir kita membahas Tuhan juga sengaja berjumpa dengan murid yang meragukan kebangkitan dia, yaitu Thomas. Nah, hari ini saudara-saudara, sebenarnya kita akan melihat bagian yang cukup panjang itu dari Injil Yohanes pasal 21, yaitu ketika Tuhan menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Ya, Danau Tiberias itu Danau Galilea, sebenarnya sudah diberikan nama Kaisar Tiberias. Itu biasa kalau ada nama kaisar yang digunakan, ya. Di danau itulah biasa sekali murid-murid yang dulunya kebanyakan nelayan, mereka menangkap ikan. Jadi mereka berada di sana, saudara-saudara, untuk kembali menjadi nelayan, atau paling tidak, saudara-saudara, mereka mungkin sekedar memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya, jadi mereka ada di danau itu. Mereka tidak lagi bersembunyi di ruangan tertutup, tapi sudah berada di danau itu, saudara-saudara. Dan pada waktu itu juga Thomas ada di sana, menurut Injil Yohanes pasal 21. Dan Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka. Nah, saudara bisa membaca kisah yang indah itu di pasal 21 Injil Yohanes. Nah, padanannya, saudara-saudara, itu ada di Injil Lukas. Nah, saya justru ingin menyampaikan mengenai percakapan Yesus dengan murid-muridnya, itu yang dituliskan di dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-24, ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Ya, itu yang sebenarnya merupakan bagian percakapan yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 21. Hanya pada bagian ini percakapannya cukup menarik, banyak hal yang bisa kita bahas, dan juga saudara-saudara mungkin ada hal-hal yang penting untuk kita perhatikan pada bagian ini. Saudara, mari kita membaca Yohanes pasal yang Lukas pasal yang ke-24 ayat 39 sampai ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara, kalau dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama dan selanjutnya, itu dikisahkan murid-murid akan pergi ke danau lalu untuk menangkap ikan. Tapi pada waktu itu mereka melihat ada sesosok dan mereka anggap itu hantu. Kira-kira begitu, saudara, ya. Mereka meskipun berkali-kali sudah berjumpa dengan Tuhan, ya 2 kali ya, berjumpa dengan Tuhan, tetapi tetap saja, saudara-saudara, masih ada kebingungan, masih ada semacam ketidakpastian di dalam pikiran mereka. Nah, sudah kita mungkin heran, mengapa ini bisa terjadi? Kalau pada waktu yang lalu bahkan Thomas pun mengakui, ya Tuhanku dan Allahku, artinya dia percaya bahwa Yesus bangkit. Tetapi pada bagian ini, saudara-saudara, yang perlu dikoreksi oleh Tuhan adalah mengenai
Apa itu kebangkitan? Saudara-saudara, pada waktu itu, dan saya kira sampai saat ini ya, ada kelompok-kelompok orang, ada pengajaran yang disebut Platonisme, ajaran Plato, yang menganggap bahwa yang real itu yang tidak terlihat justru. Ya, sedangkan yang terlihat dengan kasat mata itu sebetulnya cuma bayang-bayang, gitu ya. Nah, implikasi dari pemikiran itu, dari filsafat itu, saudara, maka salah satunya adalah bahwa jiwa itu kekal. Maka kalaupun orang menganggap ada penampakan, buat mereka sebetulnya penampakan itu tidak real. Ya. Maksudnya penampakan itu sesuatu yang mungkin saja terjadi karena memang jiwa itu kekal. Tetapi kalau penampakan itu mewujud di dalam tubuh, itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Nah, filsafat ini, saudara-saudara, menguasai atau mempengaruhi banyak pandangan filsafat pada waktu itu, dan saya kira juga sampai saat ini masih saja dalam bentuk-bentuk yang terbaru ya. Jadi saudara-saudara, anggapan bahwa tubuh ini tidak mungkin dibangkitkan sebagaimana tubuh yang sebelum mati, saudara, itu adalah hal yang umum terjadi. Maka kalaupun mereka melihat penampakan Yesus yang bangkit, itu dalam konsep mereka kemungkinan besar adalah Yesus yang roh, atau Yesus yang jadi bayang-bayang. Memang Yesus hidup, memang Yesus menampakkan diri, tetapi di dalam bayang-bayang, di dalam keadaan roh. Karena itu pada bagian ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus sengaja kepada semua murid, bukan saja kepada Thomas, tetapi kepada murid, semua murid mengatakan, lihat tanganku, lihat kakiku. Ada apa dengan tangan dan kaki Yesus? Tangan dan kaki Yesus, saudara-saudara, adalah tangan dan kaki yang pernah dipaku. Ya. Jadi ada tampak perbedaan dengan tangan orang lain karena dia memang tangannya pernah dipaku. Dan tangan yang pernah dipaku itulah yang sekarang nampak di depan murid-muridnya. Ini aku sendiri, rabalah katanya. Ya. Nah, kalau kita ingat pada waktu yang lalu, Maria Magdalena justru dilarang untuk meraba Tuhan, tetapi pada bagian ini justru Tuhan memerintahkan, rabalah dan lihatlah. Kalau hantu itu tidak ada dagingnya, tidak ada tulangnya, tetapi yang kamu lihat pada saat ini, keadaan aku ini, itu dalam keadaan berdaging dan bertulang. Lalu Tuhan mendemonstrasikan dengan cara dia juga makan. Ya, waktu itu yang tersedia adalah sepotong ikan goreng. Jadi Tuhan sengaja makan di depan mereka, di depan mata mereka, sengaja. Itu mau menunjukkan bahwa yang di depan mereka itu bukan bayang-bayang, bukanlah jiwa yang nampak begitu ya, tetapi itu adalah jasad atau tubuh yang memang bangkit. Jadi saudara-saudara, pada bagian ini yang mau ditunjukkan, diajarkan kepada murid-murid, dan ini juga menjadi iman kita, saudara, pengakuan iman kita bahwa Tuhan itu membangkitkan tubuh, ya, kebangkitan tubuh, betul-betul tubuh yang dibangkitkan. Tubuh ini tidak jahat, saudara. Tubuh ini tidak jelek. Tubuh ini adalah karunia Tuhan, dan kita tidak bisa memisahkan jiwa dari tubuh. Ya, kita tidak menganut dualisme, ada pemisahan antara jiwa dan tubuh, tidak. Ketika kita mengatakan diri kita itu adalah tubuh kita sekaligus jiwa kita, bagian rohani kita sekaligus bagian jasmani kita, itulah diri kita. Kita tidak bisa memisahkan kedua-duanya. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengajarkan melalui demonstrasi ini bahwa yang dibangkitkan itu adalah tubuh jasmani. Tetapi tubuh jasmani yang berbeda dengan tubuh jasmani yang sebelumnya. Karena tubuh yang sebelumnya, sebelum kebangkitan, itu seperti terbatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri, dia masuk ke dalam ruangan yang pintunya terkunci. Saudara-saudara, ini berita dari Injil Lukas memang seperti menyatukan ya apa yang terjadi di minggu yang lalu dengan peristiwa ini.
Padahal sebetulnya itu posisinya yang berbeda, tetapi narasinya disatukan, saudara, untuk menunjukkan bahwa tubuh itu memang jasmani tetapi berbeda. Karena tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh yang dibangkitkan itu ternyata tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa masuk ke dalam ruangan tanpa harus melewati pintu, karena Dia adalah pintu itu sendiri. Tuhan Yesus bisa mengetahui dan berada di mana saja dalam melintasi waktu dan melintasi ruang. Intinya demikian. Jadi, saudara-saudara, tubuh kebangkitan Tuhan itulah yang menjadi tubuh kita juga ketika nanti kita akan dibangkitkan. Ya, Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal 15, saudara-saudara, itu sama beritanya dengan atau sama isinya dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Sehingga mengenai kebangkitan tubuh itu bukan karang-karangan Rasul Paulus, sebab Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dan Tuhan Yesus yang mendemonstrasikan. Jadi pada bagian ini saya anggap penting saudara kita untuk memperhatikan isu yang lain, ya. Dan mengenai isu ini, kebangkitan tubuh ini itu adalah hal yang sebetulnya buat orang-orang pada waktu itu, ya, pada waktu abad pertama, bahkan abad-abad selanjutnya, itu yang menjadi hal yang ditolak, ya, menjadi bahan tertawaan, hal yang tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa ada kebangkitan tubuh, ya, dengan tubuh yang baru? Padahal Tuhan Yesus berkali-kali pernah membangkitkan Lazarus, dihidupkan lagi, tetapi kemudian mati lagi. Memang ada anak pemuda Nain itu dihidupkan lagi, tapi kemudian mati lagi. Tetapi tubuh yang baru ini, yang berbeda ini, meskipun jasadnya nampak sama, tetapi memiliki karakter dan sifat yang berbeda, kata Rasul Paulus itu tidak bisa dibinasakan lagi. Tubuh yang tidak lagi bisa diganggu oleh penyakit, oleh maut, karena maut sudah dikalahkan. Tubuh itulah yang menjadi milik orang-orang yang percaya nanti pada waktu dibangkitkan. Nah, saudara-saudara, itu hal yang pertama yang menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Lalu kemudian ayat 44 ada hal yang penting juga. Inilah perkataanku yang kukatakan ketika aku bersama-sama dengan engkau. Tuhan Yesus mengingatkan, dulu aku pernah berkata kepada engkau mengenai hal ini sebetulnya, yaitu apa yang tertulis dalam kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur di dalam perjanjian lama. Sebenarnya yang terjadi kepadaku ini aku sudah pernah ucapkan, cuma mungkin kamu nggak mengerti, belum ada gambarannya. Nah, sekarang lihat demonstrasinya, ya. Lalu Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka sekarang mengerti kitab suci. Nah, saudara, ini hal yang penting. Penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid itu sangat penting, ya. Saya waktu yang lalu sampaikan, saudara, kubur kosong itu menjadi satu sisi mau menunjukkan bahwa Yesus memang bangkit. Tetapi kubur kosong saja tidak cukup, harus juga dibarengi dengan penampakan Tuhan Yesus. Tetapi penampakan Tuhan Yesus seperti apa yang mau menunjukkan bahwa Dia bangkit sebagaimana bangkit yang sesungguhnya, yaitu penampakan di dalam jasad tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Dan sebetulnya itulah yang dituliskan di dalam kitab suci. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kita percaya kepada Yesus yang bangkit itu memang karena itu yang sudah dikatakan di dalam kitab suci. Jadi iman kita sekarang adalah iman kepada kitab suci. Alkitab yang mengatakan demikian, ya. Di dalam ayat 46 itu sudah disampaikan, ada tertulis bahwa Mesias harus menderita, harus mati disalibkan, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi saudara-saudara, kita bisa mendapatkan rangkuman yang jelas pada saat ini, sampai pada titik ini, yaitu bahwa Yesus yang tidak ada di dalam kubur, lalu Yesus yang menampakkan diri adalah Yesus yang sudah bangkit dengan tubuh yang baru. Nah, tubuh inilah yang kemudian akhirnya mereka mengerti dengan jelas. Para murid ini sesudah perjumpaan itu, saudara, karena Tuhan Yesus mengulang-ulang menampakkan diri, akhirnya mereka jadi mengerti, oh, inilah yang disampaikan di dalam kitab suci. Nah, bagi kita saat ini, saudara, hal ini menjadi pengharapan yang besar.
Kenapa? Saudara-saudara, karena dosa, maut masuk di dalam hidup manusia dan mengacaukan semuanya. Termasuk di dalamnya adalah penyakit, maut, dan kematian. Penyakit dan kematian itu adalah musuh yang tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan kita. Siapapun orang di dalam dunia, saudara-saudara, akan sakit, akan mati. Hanya ada 2 orang memang yang di dalam Alkitab dikatakan mengalami pengecualian ya di dalam anugerah Tuhan, Elia dan Henok dan Elia ya di dalam Alkitab. Nah, tetapi saudara-saudara, semua orang mengalami sakit dan mati karena dosa. Dan sakit dan kematian itu sudah dituntaskan, diselesaikan, dikalahkan itu melalui kebangkitan tubuh kita nanti pada waktu Tuhan datang kedua kali. Jadi, saudara, apa yang diberitakan di dalam kitab Perjanjian Lama itu nanti akan diwujudkan secara nyata pada waktunya nanti di akhir zaman. Nah, hari ini saudara, kita akan menghadapi penyakit. Memang satu waktu kita juga masih tetap akan mati secara tubuh kita. Memang begitulah yang harus kita alami. Tetapi masih ada pengharapan. Kematian bukan akhir dari segalanya. Manusia tidak dikutuk oleh manusia tidak ditakdirkan lalu dibinasakan oleh penyakit. Tidak, saudara-saudara, tetapi penyakit dan kematian itu sudah dikalahkan. Dan wujud kemuliaan dan kemenangan yang nyata nanti akan ditunjukkan ketika setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberikan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang baru. Ini bukan konsep Platonisme tadi, saudara. Cuma bayang-bayang dari kekekalan jiwa, bukan? Atau juga konsep orang-orang Yahudi yang mereka percaya kebangkitan badan tapi kemudian mati lagi. Tetapi ini adalah apa yang dikatakan dalam Alkitab. Saudara, kalau mengucapkan pengakuan iman, ya kita mengucapkan pada akhir zaman, pada nanti, pada satu waktu Tuhan akan membangkitkan kita, kebangkitan daging, ya di dalam bahasa yang lama, atau kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati, kebangkitan di dalam tubuh yang baru, di dalam kemuliaan. Nah, saudara, bagian ini penting saya sampaikan karena di akhir dari perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid, Tuhan Yesus mengajarkan hal ini. Jadi ini juga nanti yang akan menjadi berita. Hal ini juga yang nanti akan menjadi pesan kepada dunia. Selain mengenai yang kemarin saya sampaikan mengenai pertobatan dan mengenai pengampunan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang padamu. Kami percaya Tuhan memberikan kemenangan yang tuntas di dalam kemuliaan-Mu mengenai anugerah Tuhan, mengenai tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, tubuh yang penuh dengan kuasa kebangkitan, tubuh yang sama sekali tidak bisa dikalahkan oleh maut dan penyakit, yang akan kami terima di dalam kemuliaan kelak. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan yang sudah menang. Kami berharap kepada Tuhan yang hidup, yang akan menyertai dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali.